Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu Fadila. Kali ini kita akan belajar matematika materi transformasi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Di masa pandemi ini kalian tetap semangat untuk belajar. Namun sebelum kita awali pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima ini menjadi ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Baik anak-anak, materi kita adalah transformasi, di mana materi ini kelas 9 di semester 1. Apa itu yang dimaksud dengan transformasi anak-anak? Transformasi adalah mencakup 4 hal, yaitu pencerminan, pergeseran, perputaran, dan perkalian atau dilatasi. Dalam operasi transformasi ada bagian titik yang berpindah dan kemungkinan ada bagian atau titik yang tidak berubah posisi atau tidak berpindah. Jika ada titik yang tidak berubah posisi, maka titik ini disebut dengan titik invarian. Jenis transformasi ada 4. Yang pertama adalah pencerminan atau refleksi. Yang kedua adalah pergeseran atau translasi. Yang ketiga perputaran atau rotasi. Dan yang keempat adalah perkalian atau dilatasi. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pencerminan atau refleksi. Adapun tujuan kita belajar kali ini adalah menentukan koordinat titik X, Y setelah mengalami pencerminan atau setelah dicerminkan. Oke. Yang pertama, kita bahas tentang pencerminan terhadap sumbu X. Coba perhatikan, ada sebuah segitiga ABC di atas bidang koordinat, lalu dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yaitu X itu adalah sumbu X, maka hasilnya adalah A bayangannya A aksen, B bayangannya B aksen, C bayangannya adalah C aksen. Apa yang dimaksud dengan pencerminan? Untuk mencari bayangan sebuah titik yaitu A, maka kita akan menarik garis tegak lurus dari A kepada cermin itu, di mana bayangannya jaraknya sama, antara jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, di mana garisnya harus tegak lurus dengan cermin. Bagaimana berikutnya untuk yang B? Misal, titik A 1,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah A aksen 1, min 1. Jika B 5,1 setelah dicerminkan terhadap sumbu X, B aksen 5, min 1, di mana B aksen adalah bayangan dari B. Titik C 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah C aksen 3, negatif 4. Jadi kesimpulannya, apabila titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah P aksen X, negatif Y. Yang berikutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Coba perhatikan bidang koordinat. Ada sebuah segitiga ABC pada bidang koordinat yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Seperti tadi, untuk mencari
bayangan dari titik A, kita menarik garis tegak lurus pada garis cerminnya, yaitu sumbu Y, di mana jarak benda kepada cermin sama dengan jarak bayangan pada cermin. A aksen, B aksen, C aksen itu merupakan bayangan dari A, B, C. Misal, koordinat titik A 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya bayangannya A aksen negatif 2,1. Titik B 5,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah B aksen negatif 5,2. Titik C 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah C aksen negatif 1,4, sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah P aksen negatif X, Y. Yang ketiga atau yang C, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Inilah garis Y sama dengan X pada bidang koordinat. Coba perhatikan, sebuah segitiga ABC dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, inilah bayangannya. Bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah A aksen, B aksen, C aksen. Seperti ini. Nah, misal titik A, koordinatnya 2,1, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah A aksen 1,2. Titik B 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah B aksen 2,5. Demikian juga titik C 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah C aksen 4,5. Jadi bisa disimpulkan pencerminan titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X adalah P aksen Y, X. Yang keempat atau yang D, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Coba perhatikan, inilah garis Y sama dengan negatif X. Sebuah segitiga ABC akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka inilah hasilnya, yaitu bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini anak-anak ya. Misal titik A negatif 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A aksen negatif 4,1. Titik B negatif 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah negatif 4,5. Demikian juga titik C, sehingga kesimpulannya, jika suatu titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah P aksen negatif Y, negatif X. Sekarang bagaimana kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan H? H ini bisa diganti dengan sebuah bilangan. Coba perhatikan, inilah X sama dengan H. H itu bisa 2, bisa 4, bisa negatif pula. Ya, ini contohnya, saya mempunyai titik A, lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Seperti tadi, pencerminan adalah menarik garis tegak lurus dari cermin, bayangannya adalah berjarak sama. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Sehingga
bayangan dari titik A adalah A aksen. Coba perhatikan gambar tersebut. Nah, berapa koordinat A aksen? Coba perhatikan. Misal titik A 1,5, kita ambil hanya itu 3. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangan dari A yaitu A aksen didapatkan 2 kali 3 dikurangi 1,5. Hasilnya A aksen 5,5. Kesimpulannya, pencerminan P, X, Y terhadap garis X sama dengan H, rumusnya adalah P aksen 2 kali H dikurangi X 2 kali H min X, Y. Bagaimana pencerminan terhadap garis Y sama dengan H? Yaitu ini yang ke-6 ya anak-anak ya. Coba perhatikan, inilah garis Y sama dengan H. H bisa diganti dengan angka. Coba, ini ada titik A, cerminnya adalah Y sama dengan H. Maka bayangan dari titik A adalah di sini, yaitu A aksen. Berapa koordinat A aksen? Yaitu jika A 6,1, di mana A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, A aksen atau bayangan dari A adalah 6,2 kali 3 dikurangi 1. Jadi A aksen 6,5. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya anak-anak, jika suatu titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, bayangan titik P adalah P aksen X, 2H min Y. Baik anak-anak, inilah materi yang Bu Fadila sampaikan tentang pencerminan dan rumus-rumus suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, kemudian terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X. Tadi ada 6 ya, itu kalian ingat-ingat, kalian pelajari. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap semangat, saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.